Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan channel BHD. Kali ini kami bersama ASP-TV dari Kabupaten Sintang mengadakan kunjungan ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sintang, yaitu untuk mengadakan sosialisasi dan juga edukasi tanaman hidroponik dan organik di era milenial bersama program Adiwiyata Pondok Pesantren Al-Iman Terpadu. Nah pemirsa, sebelum ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan juga share video ini agar channel ini bisa berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju langsung ke lokasi pelatihan tanaman hidroponik. Cus. Pemirsa ASP-TV, Bumi Hijau Daun bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Iman mengadakan sosialisasi tentang bercocok tanam secara hidroponik di kompleks persekolahan Pondok Pesantren Al-Iman. Sekitar 50 santri mengikuti kegiatan ini, perwakilan dari berbagai kelas. Tampak bersemangat mendapatkan edukasi, mendapatkan pengetahuan baru tentang bercocok tanam dengan menggunakan bahan-bahan bekas sampah rumah tangga. Saat ini yang diterapkan adalah styrofoam dan botol mineral bekas yang menjadi wadah untuk menanam tanaman-tanaman hidroponik. Sosialisasi dan edukasi tanaman hidroponik di Pondok Pesantren Al-Iman. Baiklah, untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Pondok Pesantren Al-Iman yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan sekaligus penanggung jawab. Kemudian acara selanjutnya adalah pelatihan hidroponik yang akan dipimpin dari tim Bumi Hijau Daun. Untuk yang pertama, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Iman sekaligus penanggung jawab tim Adiwiyata Pondok Pesantren Al-Iman kepada Bapak Kiai Syaiful Anam SPDI. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih, Pak. Dengan terima kasih yang tak terhingga, mudah-mudahan Allah yang membalas atas keikhlasan Bapak bersama tim untuk mau mengedukasi santri. Mudah-mudahan para santri, saya berpesan kalian nanti dalam pelatihan harus yang serius, yang benar-benar dipahami betul, karena setelah ini akan dilakukan tindak lanjut, kita praktek. Nah, dengan harapan nanti bisa dikembangkan lebih luas lagi, karena memang tantangan abad modern adalah tantangan kesehatan, ya Pak ya. Nah, dengan datangnya Pak Hendrik Iswanto ini, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita dan kita bisa action langsung bertanam. Mungkin bisa kita lanjutkan kerjasama kita nanti ke peternakan, perikanan, karena memang tanah kita sudah ikan. Saya kira seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika selaku tuan rumah, selaku sebagai pengasuh ada tindak tanduk penyambutan yang kurang sopan, mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu sosialisasi dan pelatihan yang akan dipandu langsung dari tim Bumi
hijau daun. Kepada tim hijau daun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai dari Pondok Pesantren, Pak ya. Pondok Pesantren Al-Iman Terpadu. Ya. Hari ini adalah hari yang paling bahagia, di mana kita akan belajar untuk bercocok tanam. Bagaimana kita bisa menanam hidroponik atau sayur mayur dengan alat yang sederhana atau bahan yang sederhana. Jadi semoga adik-adik ini bisa mengembangkan di wilayahnya masing-masing nanti ya. Dan kita pun akan langsung praktek bagaimana caranya dengan bahan yang sederhana ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Ya. Baik, mungkin bisa merapat atau bisa mendekat. Ini sediakan styrofoam seperti ini. Terus botol aqua bekas ya. Semuanya bisa sebetulnya. Botol aqua yang besar atau yang kecil pun juga bisa. Ada-ada bisa setelah digambar seperti ini ya. Setelah digambar seperti ini bisa pakai solder, bisa pakai cutter, atau bisa pakai paku. Paku tuh dipanasin, baru diputarkan ke sini. Paham ya? Ya. Jadi kita ini pakai cutter aja yang ini. Iya, dibolong. Setelah ini bolong ya, gelasnya pun dibolongin nih, gelas aquanya dibolongin. Bagusnya sih pakai paku saja. Ya sebelum dikasih gelas, ini memerlukan air dulu setengahnya. Jadi tinggal kasih air. Ini air tidak perlu air yang dikasih nutrisi, tapi air biasa saja. Yang separuh ininya kan yang ada ujungnya. Udah ya, segini airnya. Ya. Harus tutup. Nah, setelah itu baru kita masukin media tanah bakar atau tanah organik, gitu kan? Iya, benar. Itu kan karena biasa aja ya kalau bakar bibit sebaiknya sebelum teman-teman nanam, jadi bibit harus direndam dulu selama 1 hari ya. Bibit ini kita potong, tapi ini media tanamnya udah selesai dulu. Kalau mau menanam nih, kalau menanam ini misalkan ada 100 box ya, ada 100 box, udah harus siap baru teman-teman nyemai ini gitu ya. Nah, ini bibit ini direndam dengan air hangat ya, dengan air hangat 1 hari lah. Misalkan dari jam 7 atau jam 8 pagi, nanti bisa dikeringkan jam 5 sore atau jam 6 sore. Dikeringkan, dibungkus dengan kain ya, dengan kain yang misalkan yang kain agak basah. Baru diikat, besoknya baru teman-teman pindahkan ke ini, ke media ini. Itu semuanya udah keluar, jangan lebih dari 1 malam. Karena dia akan kecambahnya akan terlalu panjang. Jadi semalam pun dia udah pecah gitu kan, udah kecambah ya. Nah, ini ingat nih, penanaman ini paling banyak nih 4. Satu gelas nih. Nah, 4 buah biar tidak terlalu padat. Nah, baru ditutup lagi dengan tanah yang lembut. Ini untuk tanah yang lembut nih, tutup ini tanah yang lembut dan tidak terlalu padat, tidak terlalu tebal, biar cepat pertumbuhannya. Otomasi dan teknologi menambah penerbangan.
panen ya. Pertumbuhan sampai panen ini kangkung kan tidak lama, apalagi kalau kita memakai nutrisi yang juga mengandung zat pertumbuhan, mengandung JPT. Jadi si kangkung ini paling lama sekitar 21 hari itu sudah bisa dipanen. Ya, maksimalnya sekitar 25 hari. Jadi di sini poin 2 tani nanti akan diajarkan cara mencampurnya seperti apa. Berapa dosisnya, berapa takarannya itu disampaikan. Nah ini teman-teman, ini kita memakai nutrisi poin 2 tani ya namanya. Nah poin 2 tani ini salah satu bahan bakunya terbuat dari madu dan susu. Nah ini terkandung juga di sini ada JPT dan juga 17 asam amino. Jadi sangat lengkap banget untuk zat pemacu pertumbuhan. Makanya tanaman punya kita ini lebih cepat untuk dipanen. Plus ditambah ada 17 asam amino. Jadi sangat lengkap banget. Kalau misalkan kita disiram di sininya, memang juga itu pun diperlukan. Diperlukan penyiraman itu. Tapi penyemprotan ke daun nanti juga diperlukan 1 minggu sekali intervalnya. Jadi seminggu sekali. Nah teman-teman menggunakan, kalau sistem siram ya pasti basah lah ininya kan. Setengah satu botol aqua ini pun bisa untuk dua tempat ini. Tapi kalau misalkan yang disemprot ini aplikasi ya teman-teman yang harus diperhatikan. Aplikasi itu dari jam 6 pagi atau jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi sampai jam 9 itu paling siang. Nah sorenya kalau memang paginya enggak, misalkan oh saya mau sore. Nah sorenya itu dari jam 4 sampai petang. Nah kalau panas-panas seperti ini lebih baik gak usah. Nah terus ini cara aplikasinya ya teman-teman. Ini kan teman-teman ini kan banyak awannya. Jadi dipersiapkan 1 ember ini, 1 ember air yang 20 liter ya, itu menggunakan sekitar 5 tutup poin 2 tani. Paham ya? 5 tutup atau 6 tutup poin 2 tani digalaukan, disatukan. Nah ini baru ngambil dari sini untuk penyiramannya. Kenapa? Ya, karena kan yang di dalam ini, di dalam botol ini. Paham ya? Untuk di bawah tadi ini airnya di mana? Oh, yang di mana? Dalam. Di dalam. Ini kan di awal ya. Sebelum ada tanah tuh kawan-kawan udah ngasih air di sini. Di sini kasih airnya kurang lebih sekitar setengah lah. Nah, setengah seperti ini airnya ya. Baru dikasih aqua yang sudah ada ininya, udah ada medianya. Baiklah, setelah ini seluruh perwakilan siswa yang berlatih pada siang hari ini, pagi sampai siang ini bisa menularkan kepada teman-teman. Baik pemirsa SPTV, saat ini saya berada di Komplek Persekolahan Al-Iman. Saya bersama General Manager Bumi Hijau Daun, Bapak Henry Kiswanto. Pak Henry, sedikit tentang profil Bumi Hijau Daun itu apa? BHD itu dari kepanjangan Bumi Hijau Daun yang bergerak di 4 sektor Bang. Jadi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Ya alhamdulillah di Kabupaten Sintang ini juga kita sudah bergerak di beberapa sektor, terutama di tanaman hortikultura dan juga di tanaman perkebunan. Pak Henry, apa sih sebenarnya yang BHD ini ingin sampaikan kepada khalayak ramai, terutama kepada adik-adik di pesantren ini? Baik, harapan kami di pesantren ini bagaimana anak-anak ini bisa bisa budidaya hidroponik dengan alat yang sederhana. Jadi bukan saja kita dengan organik ini kita akan mengembalikan organik ini kan dari alam kembali lagi ke alam, mengembalikan ke habitatnya, di mana alam ini akan menjaga kita. Kalau kita menjaga alam, pasti alam pun menjaga kita. Dan harapan kita anak-anak ini bisa memahami dan mencintai pekerjaan ini. Paling tidak untuk semua limbah atau untuk semua sampah yang ada di pesantren ini ada gunanya, ada manfaatnya. Misalkan contoh kita bekas bungkus makanan atau bekas minuman juga kita bisa dibuatkan untuk pot atau untuk media tanaman sayur mayur yang juga memang kami bukan
memerlukan juga ininya, tanamannya. Kami memerlukan beberapa jenis sayur mayur yang memang diharuskan organik. Salah satunya bayam, sawi, kangkung, dan juga selada bokor. Itu semuanya kami memerlukan organik. Dan ini alhamdulillah di pesantren ini kita akan kembangkan. Ini pesantren ini kurang lebih hampir 700-an siswanya. Bukan tidak mustahil dari satu sekolah, dari anak-anak, dari adik-adik santri ini bisa menghasilkan puluhan sampai ratusan kilo dalam sekali panen. Gitu. Baik pemirsa SPTV, itu tadi bincang-bincang kita bersama General Manager Bumi Hijau Daun. Sekian kami melaporkan.